Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai per tanggal 11, 12, 13 ya. Sekali lagi 11, 12 sampai batas waktu tanggal 13, bisa dikatakan buat 3 hari ke depan. Kali ini ya readingan saya akan memberikan suatu tema ya. Kejutan apakah yang nantinya akan diberikan buat kita semua ya dari semesta ya. Sekali lagi, kejutan apakah yang akan diberikan buat kita semua, yang tentunya itu semua dari semesta. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Sekali lagi ya, tetap saya selalu mengatakan semua prediksi saya ya, maksud saya semua uploadan terbaru saya ya, itu bersifat prediksi, juga bersifat terawang, dan tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading ya. Artinya tarikan energinya itu meluas dan mengacak ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, jangan kecewa ya, harap dimaklumi ya, karena kan bersifat general reading. Saya menembaknya juga tidak apa, istilahnya tidak mengetahui nama kalian ya, dan lain-lainnya. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian, dan semoga itu akan bisa resonate biarpun secara general reading. Harapan saya semoga seperti itu. Oke ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik energinya dulu. Oke, kita lihat. Di sini ada zodiak Sagittarius ya. Kita akan tarik energi dari Sagittarius. Maaf. Oh, terlempar kuat ya. Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dulu, Sagittarius. Di sini ada Wheel of Fortune ya, ada roda keberuntungan ataupun perputaran roda dunia. Dikonfirmasi sama kartu The Emperor, ada raja tua duduk sambil memegang tongkat kebesaran. Ini kalau saya tangkap energinya ya untuk Sagittarius di faktor seputar asmara. Wheel of Fortune. Kelihatannya kalian akan berhadapan dengan bisa dikatakan suatu hukum ya, hukum imbal balik ataupun hukum karma. Di sini kelihatannya apapun yang sudah kalian kerjakan itu nantinya ya itulah hasilnya gitu. Jadi gini sobat ya, jadi ketika mungkin nanti apa ya pembacaannya kartu konfirm entah baik entah kurang baik ya, itu tadi yang jelas kembali sama kalian ya, ibaratnya kembali sama kalian yang selama ini menanamkan langkah-langkah menuju asmara itu seperti apa. Ketika kalian menanamkan langkah-langkahnya itu baik ya, ya tidak menutup kemungkinan akan baik juga. Intinya kan seperti itu sobat ya. Ketika kalian menanamkan langkah-langkahnya itu sudah kurang baik ya, nanti hasilnya akan kurang baik. Jadi bisa dikatakan apapun itu keberuntungan, terus hukum karma, itu tetap adanya suatu apa ya, tindakan kita lah, bagaimana itu kita jalankan ya. Ketika baik ya panennya akan baik, ketika itu buruk ya panennya akan buruk juga, kan kira-kira seperti itu. Kalau dikonfirmasi mengatakan The Emperor, artinya gini ya,
Artinya mungkin di sini akan, dari apa ya, bisa dikatakan sebagian besar dari zodiak Sagittarius ini kelihatannya akan bagus juga sih ya, kalau saya tangkap energinya akan bagus, tidak ada masalah. Yang jelas di sini kalian tetap adanya suatu pengontrolan ya, gitu loh. Kalian tetap adanya suatu kefokusan kalau saya menangkap di sini. Jadi kalian itu sedang adanya suatu kalian sedang mengontrol sesuatu di sini kalau saya menangkap energinya, dan sedang berfokus ya, mungkin sedang mau menata ulang lagi bagaimana perjalanan asmara agar bisa baik lagi, lebih harmonis lagi ya, lebih damai lagi. Itu yang saya tangkap. Jadi energi kalian di sini energi kefokusan dan mempunyai tujuan untuk membangun ataupun untuk menata ulang ataupun istilahnya itu untuk mencari strategi baru agar lebih harmonis, lebih damai. Itu yang saya tangkap. Ya tidak masalah, itu saya rasa cukup positif gitu. Jadi di sini kalian sekali lagi, bisa dikatakan juga adanya suatu pendewasaan diri ya, gitu loh. Jadi kalian tidak mau menyalahkan si A, si B, ya yang jelas kalian di sini mau mendewasakan diri dan mau mengerti akan diri sendiri bagaimana kalian untuk menjalankan kehidupan asmara kalian sendiri yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kalian langkah-langkah baik ya akan menemukan sebuah asmara yang stabil. Ketika ada masalah itu tidak akan tidak akan tambah kacau karena langkah-langkah kalian sudah baik. Ketika beda lagi ketika kalian, langkah-langkahnya kurang baik, ketika ada masalah ya semakin rumit. Jadi kelihatannya roda keberuntungan akan menaungi sih di dalam asmara kalian. Jadi saya rasa ketika ada masalah ya tidak cukup mengkhawatirkan lah. Yang jelas nanti terakhir akan saya deteksi. Kita lihat untuk pekerjaan. Di sini ada Knight of Cup ya. Prajurit naik kuda membawa cup, Knight of Cup. Dikonfirmasi sama kartu Temperance. Itu malaikat sedang menuang air ya di cup satu ke cup yang lainnya. Ini kalau saya tangkap ya bisa dikatakan Sagittarius pekerjaan masih cukup aman ya gitu loh. Jadi mungkin gini ya, mungkin apa yang selama ini kalian impikan, kalian idamkan itu sudah kalian dapatkan. Contohnya gini, contoh ya, ketika yang belum bekerja terus ingin adanya suatu panggilan kerja. Nah, di sini kalian sudah adanya suatu panggilan kerja dan kalian sudah bekerja. Artinya apa yang kalian harapkan lah ketika kalian menginginkan kesuksesan, menginginkan adanya suatu pencapaian target ini sudah kalian genggam gitu loh. Jadi energinya benar-benar bagus. Jadi apa yang selama ini kalian harapkan ya mungkin kestabilan, mungkin istilahnya itu damai, terus minim adanya suatu konflik itu sudah kalian dapatkan ya. Dan juga dan juga dikonfirmasi sama kartu Temperance. Artinya di sini kalian mau mau berhati-hati sekali. Mungkin di sini saya menangkap gini ya, ini pekerjaan saya satu-satunya. Ketika saya istilah kurang kontrol ataupun nanti ketika saya ceroboh nanti akan hasilnya kurang bagus. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi kalian di sini penuh sangat kehati-hatian ya, penuh sangat istilahnya meneliti, penuh sangat tidak keburu-buru. Itu bagus ya. Jadi ketika kalian sudah adanya suatu pekerjaan dan kalian di sini mau meneliti, mau adanya kesabaran, tidak mau tergesa-gesa, tidak mau terburu-buru, nanti hasilnya akan bagus ya. Nah, justru Temperance ini juga melambangkan energi positif gitu loh. Ketika kalian sangat hati-hati, sangat waspada, hasilnya juga akan baik ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah sih. Kita lihat untuk keuangan. Di sini ada 7 Pentacles, seseorang mau melihat tumbuhan koin itu tumbuhannya ada 7 ya. Dikonfirmasi sama kartu Strength. Tuh, ada wanita menaklukkan singa. Ini kalau saya tangkap energi Sagittarius tentang seputar keuangan bisa dikatakan di 3 hari ke depan ya mungkin gini ya. Kalian banyak berpikir, banyak renungan gitu ya. Banyak istilahnya tuh impian-impian kapan bisa stabil ya, kapan bisa adanya suatu pemasukan keuangan sehingga mungkin akan bisa terpenuhi apa yang kalian inginkan ya. Jadi bisa dikatakan kalian di sini tergambar energinya banyak dari Sagittarius ini yang merenung ya, yang berharap kapan adanya suatu pemasukan keuangan, kapan adanya suatu kerezekian. Kalian di sini sedang merenung dan saya juga menangkap di sisi lain kalian di sini tidak hanya istilahnya tidak hanya merenung gitu loh, tapi adanya suatu yang kalian jalankan ya. Beda loh ya, ketika kalian merenung saja tapi tidak ada tindakan, tidak ada yang kita lakukan ya sama saja nanti akan bertambah parah ya, gitu loh. Jadi di sini jelas ya, mungkin ketika keuangan kalian masih belum stabil, okelah kalian merenung bahwa keuangan kalian itu masih belum bisa stabil. Cuman di sini kalian adanya tindakan, kalau saya menangkap gitu loh. Jadi kalian masih mau berusaha keras, mau berjuang bagaimana untuk bisa stabil ya. Ya ini terbukti adanya Strength, karena Strength menggambarkan adanya nanti akan adanya suatu penyelesaian. Mungkin ya itu tadi, kalian akan sedikit plong, kalian akan sedikit lega karena mungkin ada suatu pemasukan keuangan, karena Strength ini melambangkan adanya suatu pemasukan kerezekian, bisa tak terduga, bisa terduga, besar kecilnya ya syukuri saja sobat. Karena Strength juga menggambarkan bisa saja kalian
adanya suatu peristiwa besar, besar kecil ya itu tergantung kalian ya. Yang jelas di sini menggambarkan, kalau saya tangkap bisa saja kalian itu sudah dihadapkan sebuah masalah ya, ataupun belum dihadapkan sebuah masalah, ataupun akan terjadi sebuah masalah. Yang jelas strength adanya suatu peristiwa lah, peristiwa sebuah konflik gitu loh. Jadi di sini disarankan kalian harus tetap tenang, tetap bersabar ya, tetap ikhlas apapun yang terjadi, cuman sembari tetap berjuang. Nah, itu yang saya tangkap. Bahkan di sini nanti akan bagus energinya seperti itu. Jadi kalau saya rasa keuangan kalian awalnya ini cukup apa ya, cukup kurang bersahabat, tapi akhir-akhirnya tuh di sini munculnya ya baik gitu loh ya, tidak ada masalah gitu loh. Masih cukup bersahabat bahkan. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Iya. Ini kalau saya tangkap untuk Sagittarius masalah kejutannya yang baik kelihatannya di asmara ya, kelihatannya kalian masih banyak diuntungkan ya. Banyak diuntungkan, masih cukup aman, masih cukup terrealisasi ya. Terus di pekerjaan kelihatannya saya menangkap juga masih cukup aman, tidak ada suatu kendala, cuman di faktor keuangan harus berhati-hati ya. Ada sebagian yang adanya orang ketiga ya yang iri sama kalian, yang berusaha untuk membuat kalian itu banyak sendatan ya, banyak sebuah konflik masalah di keuangan, banyak tidak stabilnya itu disebabkan oleh orang toksik. Kita tadi menangkap ada suatu apa ya, bisa dikatakan penutupan aura juga ya, gitu loh ya. Jadi harap dinetral sobat ya, biarpun kartu confirm kalian mengatakan strength, itu akan bagus. Gini maksud saya, ketika muncul kartu strength dan itu akan bagus ya, mungkin kalian mungkin yang tidak ada hubungannya sama pihak ketiga, mungkin karena kalian tidak dikirimi, masalah itu wajar, alami. Nah, itu nanti menutup kemungkinan kalian akan mendapatkan strength. Tetapi jikapun, kartunya mengatakan strength, tapi kalian istilahnya itu masih kurang stabil, bahkan banyak sendatan, ya, seakan-akan kesulitan, ya itu berarti artinya suatu dinding penutup, aura kalian tertutup karena adanya orang-orang sentimen tadi. Nah, jadi harus bisa dibedakan. Saya rasa, kalian sudah bisa memahami maksud saya sobat ya. Seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu, yang bisa saya berikan ya. Sekali lagi semoga manfaat apapun itu, yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa, yang kurang baik ya jangan dijadikan sebagai rasa takut, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dan berita dari saya intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian semua karena kalian sendiri yang merasakan, yang menyikapi dan yang menilai apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan yaitu tadi sobat, ketika kita sudah merasakan apalagi mengetahui kok ini tidak wajar ya, kok di luar nalar logika, semakin saya terperosot, semakin banyak hambatan, ya itu kan ada tanda-tanda kalian ada suatu energi yang negatif kan, itu harus dinetralkan gitu loh. Dengan cara apa? Yaitu tadi, ayo dikuatkan pendekatan doa ya sama Sang Maha Kuasa, juga ayo ikhtiar gitu loh ya. Ketika kalian tidak mengerti ya silakan tanya orang-orang di bidangnya agar apa? Siapa tahu dapat solusi dan akan bisa lancar gitu loh. Ke langkah ke depannya bisa lancar. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Itu tadi dengan cara dua metode, dikuatkan secara doa juga ikhtiar, sehingga kita bisa aura kita terbuka lagi dan normal gitu loh. Oke sobat ya, mungkin itu dulu, sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.